3. Selamat pagi Ibu. Ibu, perkenalkan nama saya Firdaus Tidakire. Saya mahasiswa dari Universitas Cendera Bangsa. Saya melakukan penelitian di sekolah Ibu terkait dengan strategi pembuatan modul ajar dan diferensiasi di sekolah ini Ibu. Baik Ibu, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ya, Ibu siapa? Ibu di sini sebagai kepala sekolah. Ya, baik Ibu. Di sini saya punya pertanyaan Ibu. Apakah di sekolah ini Ibu sedang menerapkan kurikulum Merdeka Belajar? Ya, sudah. Dan kalau boleh tahu Ibu sejak kapan diterapkan kurikulum Merdeka Belajar ini? Sejak tahun 2022. Ya, sejak tahun 2022. Baik Ibu, terkait dengan tugas saya membuat modul ajar, saya ingin bertanya Ibu, apakah di sekolah ini sudah menerapkan modul ajar dan diferensiasi dalam pembelajaran Ibu? Sudah. Baik Ibu, kalau sudah menjalankan penerapan modul ajar dan diferensiasi dalam kelas Ibu, saya ingin bertanya Ibu, bagaimana dukungan Ibu kepada guru-guru dalam menyusun modul ajar yang berdiferensiasi di sekolah ini? Guru-guru itu selalu menjalankan pelatihan dan di tempat-tempat tertentu. Baik Ibu, berarti dukungan yang Ibu berikan itu berupa pelatihan kepada guru-guru. Baik. Mungkin pelatihan yang Ibu berikan ini dalam bentuk kegiatan di sekolah-sekolah atau bagaimana Ibu, atau kumpulan guru-guru yang ikut pelatihan? Pelatihan itu diberikan di sekolah atau di sekolah-sekolah lain untuk melanjutkan kegiatan pengembangan modul ajar. Baik. Apa dalam pelatihan atau workshop yang telah Ibu sediakan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menyusun modul ajar atau diferensiasi? Baik Ibu, terkait dengan pembuatan modul ajar, di sini saya ingin bertanya apa saja pelatihan atau workshop yang Ibu sediakan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menyusun modul ajar? Di sini terdapat pelatihan modul ajar yang berbasis unsur STEM. Baik Ibu. Berbasis STEM. Unsur STEM itu apa Ibu? Unsur STEM itu di dalamnya ada sains, desain, teknologi, dan matematis. Baik. Berarti dalam belajar ini dibuatkan unsur STEM, yaitu model pembelajaran yang berinovasi. Ya. Baik. Baik Ibu, saya ingin bertanya lagi, bagaimana Ibu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap modul ajar yang disusun oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini? Di situ saya melakukan analisis data dari para guru dan siswa. Setelah itu saya memberikan kontrol antara guru dan siswa juga. Saya mengetahui apakah dengan modul ajar dari diferensiasi itu siswa mampu mengenal atau mengerti materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru atau tidak. Baik. Berarti Ibu melakukan umpan balik agar bisa mengetahui bagaimana Bapak Ibu guru itu bisa menguasai modul ajar yang dirancang sendiri, dan juga guru dan juga siswa bisa memahami materi yang disampaikan oleh guru. Baik.
dalam proses pembelajaran langsung? Ya, sangat membutuhkan belajar dan diferensiasi karena siswa itu memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda-beda. Apakah ibu membuat modul ajar sendiri? Ya, saya merancangnya sendiri. Apakah ibu persiapan dalam modul ajar berdiferensi? Yang pertama itu saya harus melihat dulu gaya belajar siswa, di mana saya akan mengelompokkan siswa yang gaya dan minat belajarnya itu yang termaksud dalam visual, audiovisual, dan kinestetik. Kira-kira ibu bisa ceritakan kepada saya bagaimana langkah-langkah ibu membuatkan modul ajar? Baik, dalam penyusunan modul ajar dan diferensiasi itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di mana harus menggolongkan siswa atau profil belajar siswa itu berdasarkan minat dan gaya belajar. Yang pertama itu ada visual, audiovisual, dan kinestetik. Setelah menentukan profil belajar siswa, saya menentukan capaian pembelajaran. Dari capaian pembelajaran itu akan saya buatkan alur tujuan pembelajaran. Setelah dari alur tujuan pembelajaran, saya buat lagi tujuan pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran itu yang akan saya kembangkan dalam kegiatan pembelajaran agar siswa itu bisa memahami sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya buat. Setelah ibu menjelaskan langkah-langkah pembuatan modul, kira-kira ibu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa di kelas. Ya, saya mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa di kelas seperti yang tadi sudah saya jelaskan itu ada gaya belajar siswa itu berbeda-beda. Jadi harus adanya identifikasi biar bisa mengetahui siswa mana yang tergolong dalam visual, audiovisual, dan kinestetik. Setelah itu, bagaimana ibu menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip berdiferensiasi? Tujuan pembelajaran, saya menentukan tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi itu sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi media pembelajaran yang saya buat itu sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi misalnya saya menyediakan gambar atau berupa video yang mudah dipahami oleh siswa yang berkaitan dengan materi. Bagaimana ibu menyusun pembelajaran yang sangat menarik? Menyusun pembelajaran yang sangat menarik itu di mana saya membuat media pembelajaran yang mudah dipahami oleh siswa dan membuat siswa itu menarik yang berkaitan dengan materi agar siswa itu mudah memahami materi tersebut. Apakah media dan sumber belajar yang ibu gunakan itu sangat mendukung dalam proses pembelajaran? Iya, sangat mendukung dalam proses pembelajaran karena sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Menurut ibu, bagaimana ibu mengevaluasi keberhasilan modul ajar yang telah ibu buat? Saya mengevaluasi dengan memberikan siswa tugas yang saya berikan itu sesuai dengan yang sudah saya jelaskan tadi dalam profil belajar siswa agar saya bisa mengevaluasi hasil dari pekerjaan siswa. Apakah ada kendala dalam penyusunan modul ajar? Ya, tentu ada kendala karena harus menyusun modul ajar itu berdasarkan minat dan gaya belajar siswa yang sudah tadi saya jelaskan.
guru itu sesuai dengan minat belajar adik-adik? Sesuai. Bagaimana perasaan adik-adik ketika merasa terbantu dengan metode pembelajaran yang berbeda-beda yang sesuai kebutuhan? Bagaimana adik-adik merasa terbantu dengan metode pembelajaran yang berbeda-beda dengan kebutuhan? Yang ibu sudah memberikan materi, saya bisa dapat membantu saya untuk memahami materi yang tadi sudah diajarkan. Apakah dengan media ini adik-adik lebih memahami materi dan menggunakan modul ajar yang diberikan oleh ibu guru? Bagaimana interaksi adik-adik dengan teman-teman selama pembelajaran berlangsung? Interaksi saya dengan guru itu sangat baik karena saya bisa mendekatkan diri sehingga saya bisa bertanya, jika saya kesusahan di materi saya bisa bertanya kepada ibu. Apa saja hal yang paling anak-anak sukai dari pembelajaran